Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Liza Fitriana, NIM 19005022 dari jurusan Pendidikan Luar Sekolah Universitas Negeri Padang. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai salah satu profil tokoh pendidikan luar sekolah yang memiliki komunikasi yang baik dan benar sesuai dengan prinsip-prinsipnya. Di sini saya telah melakukan pengamatan di daerah Tanjung Pangka, Kelurahan Lingkung Awu, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat. Di salah satu program pendidikan luar sekolah, yaitu Bina Keluarga Berencana. Profil dari tokoh Bina Keluarga Berencana ini, nama yang mendirikan adalah Hajah Fatmawati, tempat tanggal lahir Tanjung Pangkal 4 Januari 1958, alamat Tanjung Pangkal, Kelurahan Lingkung Awu, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Jenis kelamin perempuan, anak keempat dari 5 bersaudara. Agama Islam, pendidikan terakhir adalah SD 28 Pasaman. Status nikah, moto menegakkan kalimat la ilaha illallah. Riwayat organisasi yang telah ditempuh oleh Ibu Fatmawati, yaitu Ibu tuh pernah menjadi seorang pengurus PKK pada tahun 1980-an sampai 1990-an. Yang kedua, Ibu tuh juga pernah menjadi pengurus Wirid Yasin Tanjung Pangka pada tahun 1996. Nomor HP 0823 9173 8548. Nah, nomor WA yang bisa dihubungi yaitu 0852 65290024. Selanjutnya, setelah kita mengenali profil dari seseorang yang memiliki BKB ini, kita lanjut ke selanjutnya kita lanjut ke tahap-tahap pelaksanaan komunikasi pada salah satu programnya, yaitu yang telah saya amati, yaitu Bina Keluarga Berencana. Nah, sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwasanya dalam melakukan penyuluhan itu memiliki pola komunikasi. Pola komunikasi ini adalah suatu gambaran dalam proses komunikasi yang memperlihatkan antara yang satu komponen dengan komponen yang lainnya. Nah, dalam melakukan penyampaian komunikasi itu harus ada yang diperhatikan. Nah, yang pertama yaitu komunikatornya. Ada nggak komunikatornya? Nah, kalau di BKB komunikatornya itu adalah kader. Nah, biasanya berjumlah 7 orang. Yang kedua, pesan apa yang ingin disampaikan. Kita harus tahu terlebih dahulu, dan kita juga harus memperhatikan pesan-pesan yang ingin kita sampaikan. Nah, itu dalam melakukan penyuluhan itu, kita sebagai kader harus terlebih dahulu mengetahui pesan apa yang akan kita sampaikan kepada masyarakat mengenai BKB ini, sehingga pesan dapat diterima dengan mudah. Nah, yang ketiga, media. Dalam melakukan penyampaian pesan itu harus dilihat terlebih dahulu medianya. Nah, jadi tidak asal-asalan dalam menyampaikan komunikasi, agar komunikasi yang kita sampaikan itu bisa masuk kepada komunikannya dengan baik dan benar. Nah, yang selanjutnya ada penerima. Penyuluh atau kader harus memperhatikan siapa yang menerima pesan ini. Nah, dalam menyampaikan pesan-pesan kita harus mengetahui, nah pesan ini disampaikan tuh kepada siapa? Kepada ibu-ibu kah, bapak-bapak kah, atau anak-anak dan sebagainya. Dan yang terakhir, efek dalam melakukan BKB ini juga harus disampaikan agar kita dapat mempersuasi masyarakat yang kita beri penyuluhan. Nah, dalam BKB ini ketika kita telah mengetahui semuanya, kita harus memberikan arahan kepada mereka apa sih efek dari kita mengikuti BKB ini, manfaatnya bagaimana. Pola komunikasi. Nah, pola komunikasi yang dilakukan di dalam BKB ini, yang pertama yaitu ada pola komunikasi satu arah. Pola komunikasi satu arah terjadi saat penyuluhan secara kelompok dilakukan.
Proses penyampaian pesan menggunakan bahasa verbal, bahasa lisan dan tulisan, dan non-verbal, bahasa tubuh. Dan juga menggunakan media berupa alat yaitu kantong wasiat, lembar balik, spanduk lipat, alat permainan edukatif, dan papan nama kelompok. Yang kedua yaitu ada pola komunikasi dua arah. Pola komunikasi dua arah dilakukan saat penyuluhan secara individu atau secara door to door berlangsung. Pesan atau informasi yang disampaikan melalui atau menggunakan bahasa lisan dan bahasa tubuh. Menggunakan bahasa lisan dan bahasa tubuh ini membantu peserta agar lebih mengerti penjelasan dari penyuluhan. Penyuluhan ini bertujuan untuk mencari masalah yang dihadapi ibu balita. Nah, selanjutnya yaitu kita sampai pada presentasi tahap terakhir ini mengenai contoh-contoh komunikasi lisan dan tulisan dalam praktek pendidikan luar sekolah di dalam masyarakat, yaitu Bina Keluarga Berencana. Nah, dalam melakukan praktik lisan maupun tulisan itu memiliki beberapa yang harus ada, yaitu yang pertama, sebelum melakukan penyampaian komunikasi terlebih dahulu, siapkan apa saja yang kita sampaikan kepada penerima. Yang kedua, usahakan penerima sesuai dengan pesan yang ingin kita sampaikan. Yang ketiga, pesan bisa disampaikan melalui saluran media atau bisa juga secara langsung. Yang keempat, penerima paham dengan yang kita sampaikan seperti yang saya jelaskan pada slide sebelumnya. Nah, itu ada contoh komunikasi tulisan. Nah, dalam melakukan komunikasi untuk Bina Keluarga Balita ini biasanya kadar-kadar memasang spanduk poster di tepi-tepi jalan, di dekat rumah masyarakat, di puskesmas, PAUD, balai desa, posyandu, dan sebagainya, sehingga orang tua bisa mengetahui apa fungsi, tujuan, manfaat dari diadakannya Bina Keluarga Balita ini. Bina Keluarga Berencana ini. Komunikasi lisan, selain komunikasi tulisan, kita juga ada menggunakan komunikasi lisan. Nah, yaitu komunikasi ini para kader lebih sering menggunakan komunikasi lisan, daripada komunikasi tulisan. Dengan mendatangi rumah-rumah masyarakat yang memiliki anak balita, ibu yang sedang hamil, dan biasanya di sana para kader menjelaskan mengenai BKB, yaitu tujuannya, pengertiannya, manfaat, fungsinya, baik bagi orang tua maupun anak-anaknya. Sehingga dengan melakukan komunikasi secara langsung, masyarakat bisa dengan bebas untuk bertanya mengenai hal apa saja yang mereka ragui. Nah, contoh-contohnya ini adalah contoh dari spanduk dari Keluarga Berencana yang mengenai tulisan. Ini juga. Nah, lisan ini biasanya yang disampaikan itu contohnya kita langsung menuju kader-kader itu biasanya dia langsung menuju ke rumah-rumah masyarakat, terus ya menjelaskan pengertian BKB itu apa, ciri-ciri kelompok BKB itu apa, tujuan BKB itu apa, peran orang tua dan anak dalam menjalankan itu bagaimana. Nah, di sana disampaikan secara lisan dan kader itu yang biasanya menyampaikan langsung ke rumah-rumah. Mungkin sekian presentasi saya kali ini. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf karena di sini saya masih dalam pembelajaran. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.